Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ngobras, ngobrol bareng di Sporapar. Kali ini di edisi spesial ini Ngobras kita bakal bahas tentang apa enaknya. Berhubung hari ini tanggal 27 September tahun 2023 bertepatan dengan World Tourism Day, kita akan berbicara tentang pariwisata. Dan spesial juga hari ini kita juga sudah kedatangan tamu-tamu, bintang tamu yang spesial yang akan membahas tentang bagaimana tentang kepariwisataan baik itu secara global maupun yang ada di Kabupaten Kuburaya. Bintang tamu kita adalah yang pertama, Mak Wi. Ya, apa kabar Mak Wi? Alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu lagi. Berapa purnama kita tidak ketemu, Wi? Kayaknya sepekan ya. Sepekan dikali berapa gitu. Iya, Mak Wi ini merupakan salah satu pelaku wisata yang ada di Kalimantan Barat, termasuk juga pendamping untuk desa wisata di Kalimantan Barat. Nah, nanti kita bakal tanya sama Mawi apa aja yang sudah dilakukan Mawi. Ngapa aja Mawi selama ini? Gitu. Nanti bakal kita tanya sama Mawi. Selanjutnya, bintang tamu kita yang kedua adalah Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis yang bisa disingkat dengan Pokdarwis, dan juga sekaligus pengelola desa wisata Jeruju Besar yang ada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Ada Bang Agus. Gimana Bang? Alhamdulillah. Sampai gak akhirnya Bang ya? Sampai ya. Setelah terakhir kayaknya kesini itu persiapan untuk kemarin karya anugerah gitu lah ya. Sekarang udah lega ya Bang? Udah gak tenang. Udah lega. Berarti pantas sekarang udah agak kurusan Bang. Kalau sebelumnya kan banyak pikiran makan. Oke. Sebelumnya kita pengen ngobrol dulu sama Mawi. Ya. Ketika kita berbicara tentang pariwisata, World Tourism Day yang temanya tahun ini adalah Green Investment and Sustainable Tourism Development. Berat sih sebenarnya ya Mawi ya. Dengan berbicara green investment, investasi hijau, terus sustainable tourism, yang kita tahu sendiri kalau kita berbicara tentang sustainable lingkungan banyak sudah terdegradasi, artinya banyak penebangan, alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Menurut Mak Wi lah nih, selaku dari kacamata pelaku wisata, kira-kira gimana nih? Oke, sebelumnya saya pengen mengucapkan dulu selamat hari ya tourism pariwisata dunia, dimana kita sebagai pelaku pariwisata memperingati hari ini dengan temanya tadi adalah wisata yang harus berbasis lingkungan, berbasis konservasi, dan berbasis wisata yang harus ramah lingkungan. Nah, artinya sesuatu PR besar bagi kita masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, yang baru-baru ini kita selalu dilanda dengan keadaan yang cuaca panas, kebakaran lahan, kekeringan bahkan ya. Nah, artinya memperingati ini demi keterlanjutannya pariwisata kita. Wisata yang berkaitan dengan ramah lingkungan itu bagaimana kita bisa mengajak baik pengelola nantinya, terus wisatawan yang datang, mau dia wisatawan lokal, domestik maupun internasional, yang bisa mempunyai kontribusi terhadap suatu kawasan wisata. Termasuk juga dari sektor swasta dan pemerintah juga ya Pak? Iya, nah artinya untuk dari aspek dari pengelolanya dulu, bagaimana dia membuat sebuah konsep wisata itu berbasis konservasi terhadap dirinya sendiri. Artinya pengelola juga bisa meyakinkan nih bahwa di dalam kawasan wisata yang dikelolanya itu berkonsep eco. Eco itu apa? Eco green. Nah, yang berkaitan dengan keberlanjutan. Pariwisata itu harus berlanjut. Nah, ramah tanah bersahaja itu juga berpengaruh bagi pengelola, dan nanti juga harus diterapkan dengan wisatawannya. Nah, bagaimana nih peran dengan masyarakat pemerintahan yang setempat lah ya, artinya desa gitu kan. Nah, di desa juga harus bisa mengajak seluruh stakeholder di kawasan desanya, artinya peran serta semua masing-masing unsur masyarakat, mau dia yang punya profesinya mungkin petani, yang punya lahan kebun, terus yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, itu bisa berkontribusi terhadap pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis desa. Masing-masing saling bersinergi untuk bisa dan membangun kolaborasi. Itu. Kan kalau kita berbicara tadi tentang
sustainable tourism itu sendiri, kita tidak berbicara tentang lingkungan tadi seperti sebagaimana Mawi udah katakan. Sebagaimana kita tahu juga bagaimana Indonesia itu bisa bertahan di antara gempuran-gempuran kayak kemarin krisis global dan lain sebagainya. Bagaimana Indonesia bisa bertahan dengan keberlangsungan ekonomi kreatif dan pariwisata yang mungkin sebelum-sebelumnya kita tidak terlalu fokus terhadap wisatawan lokal, tapi sekarang kita sudah mulai beralih. Apalagi pola dari masyarakat atau wisatawan lokal yang sekarang sudah mulai berubah, bukan hanya mereka cuma datang tapi mereka juga pengen belanja konsumtif ya Mak ya. Itu juga berperan aktif terhadap adanya tuntutan terhadap masyarakat untuk memberikan pelayanan prima sehingga kepuasan masyarakat ya kan. Terus adanya lagi peran serta masyarakat itu yang secara otomatis harus digali bagaimana masyarakat itu sadar terhadap sadar wisata itu sendiri ya kan, menerapkan konsep-konsep serta pesona. Terus juga dengan adanya keterlibatan masyarakat juga kita harapkan adanya peningkatan perekonomian kan Mawi ya. Iya betul. Nah, sejauh ini gimana Mawi kalau di pandangan Mawi lah di Kalimantan Barat, apakah itu sudah benar-benar murni sudah bisa terlaksanakan dari top to toe atau dari atas ke bawah atau udah atau belum? Kalau saya ngerasa efek dari badai COVID-19 itu, ini kita flashback sedikit ya. Nah, wisata di Kalbarja di masa pandemi itu luar biasa berpengaruh terhadap destinasi wisata di Kalimantan Barat. Iya, saya mengatakan begini, di mana pada saat itu masyarakat luas, khususnya Kalimantan Barat, yang nggak bisa kemana-mana, yang dulu mungkin wisatanya keluar negeri, keluar dari Kalbar, begitu di masa pandemi mereka masih membutuhkan untuk refreshing, mereka masih perlu healing gitu kan. Nah, begitu di masa COVID itu kawan-kawannya di destinasi itu kita coba support mereka, ayo dong dikembangkan, mumpung wisata kita nggak kemana-mana, kita kembangkan wisata di Kalbar sih. Nah, contohnya di beberapa desa destinasi, saya katakan destinasi, bahwa mereka memiliki tingkat kunjungan wisatawan itu sampai melonjak. Data yang saya peroleh 2020 sampai 2022 itu melonjaknya grafik itu sampai yang sangat menanjak ya. Sangat menanjak. Indonesia bahagia. Itu benar-benar menanjak. Iya, setuju. Nah, artinya beberapa destinasi-destinasi ini diserbu oleh wisatawan lokal. Nah, dengan tingkat kunjungan wisatawan lokal ini artinya ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pengelola wisata setempat. Yeah. Nah, begitu kita melihat, saya pribadi saya memantau gitu ya, bahwa mereka mulai menyiapkan makanan-makanan lokal ya, makanan ciri khas lokal, terus oleh-oleh, terus meningkatkan pelayanan, betul dia pelayanan prima itu mereka tingkatkan dengan standarisasi pada saat itu adalah COVID. Jadi kan ada wisata era new era di masa pandemi. Nah, itu mereka tingkatkan. Jadi kebiasaan di era baru di masa pandemi itu terpolakan selama 2 tahun terakhir itu di masa pandemi. Nah, saya melihat akhirnya perilaku pengelola, perilaku pemerintah juga, perilaku pengunjung itu terpolakan. Jadi gimana saat berkunjung mereka harus sudah bisa sadar, oh saya sadar nih buang sampah nggak boleh sembarangan. Nah, oh mereka sadar nih kalau kemana-mana mereka bekal botol air minum, tidak menambah sampah di lokasi dan berbelanja pasti. Oke, kalau gitu tadi Mawi juga udah nyenggol juga bagaimana pelayanan prima dari masyarakat kepada wisatawan itu. Yeah. Salah satu pelayanan prima yang pengen kami ajukan adalah seperti tadi Mawi udah cerita agak banyak. Saya justru sampai lupa saya kalau Mawi itu kami persilakan minum sambil mencicipi. Ini buah lokal Mawi ya. Rambutan lokal ya kan. Langsat unggur. Duriannya nggak ada. Kayak penonton. Kayak panitia nggak ada durian apa di sini? Tinggal durinya. Oke, silakan Mawi, Bang Agus diminum. Yang harus kita coba adalah langsat. Oh. Sambil kita menikmati dulu, kita break sebentar ya sambil kita cicip dulu Mawi. Oke, jangan kemana-mana. Balik lagi. Halo Sobat Disporapa. Masih bingung mau bawa gebetan atau keluarga liburan? Sini Mimin kasih tahu, ada tempat asik, seru, dan bikin kalian bahagia seperti ketiban durian runtuh. Taman Wisata Amalzone berlokasi di Jalan Parit Penjara, Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
yang letaknya berseberangan dengan kolam pemancingan air berembang yang dapat ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan dari kota Pontianak. Dengan panorama alam yang masih asri, udaranya sejuk dan segar dengan suasana tenang serta keindahan alami wisata buatan yang satu ini akan membuat kamu betah dan enggan beranjak pergi dan cocok banget buat merefresh jiwa-jiwa yang lelah. Di wisata Amal Zone, kamu dapat menikmati berbagai wahana air seperti mengelilingi area sekitar danau dengan menggunakan perahu, kano, dan handboat. Tidak kalah menarik juga nih, tersedia lokasi panahan dan mini golf untuk para pecinta olahraga. Dan menikmati wisata kuliner ditemani suasana alam dan suara gemericik air. Bakal bikin kamu nagih deh untuk berkunjung lagi. Untuk masuk ke lokasi wisata Amal Zone, kamu cukup mengeluarkan biaya sebesar 30.000 per orang saat weekdays. Dan kamu akan diberikan voucher yang nantinya dapat ditukar dengan makanan atau tiket permainan yang ada di sana. Dan 40.000 per orang saat weekend. Murah banget kan? Bener-bener gak bakalan bikin kantong jebol kok. Terdapat kolam ikan hias dan ikan konsumsi yang dapat diberi makan secara langsung. Kamu bakalan merasa seperti pemilik tambak yang sedang asyik bercengkrama dengan ikan-ikan yang segar dan imut. Ada juga coffee shop bagi pengunjung yang ingin bersantai menikmati kopi sambil diskusi atau hanya sekedar menikmati kopi di senja hari. Selain itu, wisata Amal Zone juga menyediakan ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk pertemuan, kegiatan gathering, bahkan hingga resepsi pernikahan. Bukan cuma itu, kamu juga akan dimanjakan dengan berbagai spot outdoor seperti taman bunga, ayunan, dan tempat bermain yang bakalan bikin kamu excited dan bersemangat. Jadi, buat kamu yang pengen liburan seru dan penuh kebahagiaan, jangan lupa mampir ke wisata Amal Zone. Kamu bakal dapat pengalaman yang gak terlupakan dan senyum-senyum sampai ke telinga. Melangkahlah dengan penuh kekaguman, menapaki jalur yang jarang dijamah oleh kaki manusia, menghormati dan menjaga kelestarian alam yang memeluk kita dengan penuh kehangatan. Wisata Kuburaya, wisata Amal Zone. Oke, balik lagi di ngobrol bareng di Sporapar. Mami, udah dimakan kan tadi kan? Wah, iya. Cuman testimoni boleh kan, Mami? Rasa punggur itu memang terkenal. Jadi Ya. saya biasa mengirim ke kawan-kawan yang di luar Kalbar, dia bilang ciri khas tersendiri langsat. Dan itu langsat punggur Kuburaya. Ada yang lain ya? Bagus mau jualan juga rambutan. Mak, tadi udah bangsat bagus. PR-nya adalah jual rambutan. Nanti simpan di wisata Jeruju nanti. Iya kan? Soalnya kan orang identiknya itu dibilangnya duku. Saya bilang duku beda, kalau kita beda ya. Beda. Duku Kayaknya agak keras. keras, kulitnya tebal. Kalau kita duku gitu. Kalbar nih kayaknya agak dunia terbalik sih kita. Sama langsat itu suka terbalik. Oke, Mami, banget bagus. Kita kembali lagi ketika kita berbicara tadi bagaimana sustainable tourism development ya kan. Kalau kita kaitkan dengan yang ada di Kalimantan Barat lah, Mami kan. Apakah sudah sebagian besar tadi sudah dilakukan oleh masyarakat tadi, Mami sudah katakan bahwasanya semenjak musim Covid, kreativitas dan inovasi dari masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu secara otomatis timbul. Iya. Orang tuh kadang-kadang terdesak tuh makin pintar orang itu kan. Nah, salah satunya di situ lah. Banyak mereka searching tentang sesuatu, gimana orang bisa datang ke sini, apa kira-kira kebutuhan orang nanti untuk datang ke sini kan gitu ya, Mami. Dan selain itu kan pastinya ada edukasi lain yang Mawi lakukan ya kan kepada pelaku-pelaku wisata yang ada di Kalimantan Barat supaya orang tuh datang bukan cuma sekali, enggak datang tuh jerak gitu kan. Tentu saja banyak sekali yang di sharing, banyak yang diedukasi kepada kelompok-kelompok sadar wisata yang pelaku wisata yang di daerah-daerah itu gimana, Mawi?
biasanya? Iya, saya senangnya kalau teman-teman di tingkat apa, yaitu tingkat pengelola, itu harus sering eksplorasi. Eksplorasi tidak hanya datang berkunjung ke tempat lain untuk bisa menimba ilmu ya, istilahnya studi banding lah gitu ya. Tapi eksplorasi itu bagaimana bisa melihat juga tingkah laku wisatawan gitu. Karakter, belajar tentang karakter pengunjung, karena dengan berbagai macam karakter pengunjung yang datang, motivasi dia berkunjung itu kan bermacam-macam, tidak hanya sekedar leisure gitu ya, tidak sekedar hanya kepengen berkunjung menikmati kuliner, tetapi harus digali lagi apa sih sebenarnya kemauan dari si pengunjung datang ke destinasi kita. Contohnya kalau misalnya di Jeruju Besar itu kan konsepnya adalah edukasi dan wisata religi ya. Nah, saya sering katakan ke kawan-kawan di desa bahwa menikmati alam tapi bisa belajar religinya juga. Contohnya seperti apa nih Mawi? Nah, kalau kita duduk di Equator Park gitu kan, nah itu sambil bisa belajar ngaji, tadarusan. Nah, kalian juga kan terkenal di Jeruju Besar untuk pembuatan hadrah. Nah, kenapa nggak di situ wisatawan datang sambil belajar cara bikin hadrah itu seperti apa sih? Nabuhnya seperti apa? Terus, nah ini kekuatannya adalah kawan-kawan di tingkat desa, tingkat pengelola, Pokdarwis terutama harus bisa meningkatkan kapasitas diri, terutama pembekalan ilmu-ilmu pengetahuan tentang interpretasi, menginterpretasikan sebuah produk wisatanya. Contohnya dari satu gendang aja atau hadrah itu, gendang lah ya kita sebut ya. Satu gendang itu bagaimana sih prosesnya, bagaimana bahan-bahannya, terus melodi-melodi apa aja yang bisa diinikan. Nah, kaitannya dengan hadrah ini kan memang kesenian kita Islam ya. Nah, jadi ada ayat bait-bait syair-syair yang kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, ini diajarkan ke tamu. Nah, saya berapa kali ke sana, kepengennya tidak pada saat yang waktu itu penjurian ADWI kan itu ditampilkan ya. Nah, saya maunya itu ada setiap weekend, karena selalu ramai ya berkunjung ke sana, itu bisa ditabuhkan, selalu ditabuhkan. Jadi pengunjungnya mencoba ya. Itu yang akan menjadi orang memperkenalkan secara nggak langsung, orang akan melihat apa sih itu, boleh coba nggak sih, bagaimana sih cara mainnya, itu menjadi edukasi. Makanya saya katakan wisata itu sifatnya mengalir. Experience learning harus ada di setiap aktiviti wisata. Dapatnya di situ nanti. Iya, mau juga tuh udah nyinggung udah disebut nih Pokdarwis di Sahabat saya itu. Oke, bagus. Tadi udah disenggol kan sedikit tentang Pokdarwis. Apa nama Pokdarwis Mas? Jeruju Jaya kan di desa Jeruju Besar. Gimana nanti awal mulanya terbentuk Pokdarwis itu gimana sih Bang Agus di desa Jeruju Besar tuh? Untuk desa Jeruju Besar nih Bang, sebenarnya tahun 2016 kita sudah mulai merintis. Itu dirintis karena dibantu oleh WWF kemarin terkait masalah eksploitasi wisata Equator Park. Nah, itu asal muasal. Kemudian satu persatu, one by one, dari pemerintah desa, dari Pokdarwis mengolah wisata yang Equator Park. Dan karena tahun 2021 ada ADWI yang pertama, mulai termotivasi kami. Cuman 2021 kita belum ikut, nunggu SK dari gubernur keluar. Nah, 2022 kita ikut ADWI, mulai berbenah, mulai berkolaborasi. Karena di sana wisata paling tertua itu wisata Rekadena. Nah, dia paling tertua, tahun 2000-an sudah mulai sudah mulai beroperasi. Kalau pondok pesantren baru-baru booming juga tahun 2017. Kemudian kita cari lagi potensi-potensinya Bang. Potensi-potensi kita cari, ternyata ada makam ini pendiri salah satu kampung Jeruju Besar dan selalu diadakan haul. Ya, jadi itu kita rekrut juga. Dan satu yang menjadi tambahan unik juga, kita ada wisata edukasi produksi pakan ikan. Akhirnya terbentuklah 5 ikon wisata pada tahun 2022.
Nah, itulah asal muasal Desa Wisata Juju Besar. Pokdarwis ini juga mulai tahun 2021 kemarin, karena 2016 bukan kami yang sebagai pengelolanya. 2021 akhirnya kita olah dengan sistem kolaborasi, dibimbing sama Mak Wi kita Bang. Alhamdulillah masuk 75 besar pada tahun 2023 Bang. Kendala-kendala paling utama kalau kita bicara kan tadi muncul ada 5 destinasi wisata yang mereka pada awalnya kan berdiri sendiri-sendiri. Iya, betul. Tentunya kalau ada mereka berdiri sendiri pasti ada egosentrisnya. Oh, aku pengen destinasi wisataku nanti yang paling dimajukan. Aku pengen ini yang dimajukan dulu karena ini yang lebih potensial dan lain sebagainya. PR-nya paling awalnya dari Pokdarwis Juruju Jaya tuh apa Bang Agus? Sebenarnya PR awal kami yang membuat kami kebingungan karena kita sistem jemput bola nih Bang. Bukan kita rapat kumpulkan semua, tapi jemput bola, datangi satu-satu. Yang pertama kita datangi Rekadena. Memang konsepan Rekadena ini dari target pasarnya memang agak berbeda dengan Ekuator. Jadi dari 5 ikon wisata di Juruju Besar nih masing-masing targetnya berbeda. Nah, jadi pada saat itu Rekadena siap, mau, karena ingin juga promosi, ingin bergabung dengan lembaga desa. Hanya Rekadena cuma bisa beroperasi pada saat weekend, Sabtu Minggu. Nah, jadi berpikir keras lah kami pada saat itu bagaimana ini juga menjadi penunjang. Kalau di Pondok Pesantren Mu'inul Islam sendiri konsepnya welcome. Siapa yang datang dianggap wisatawan. Ya, tanpa bayar, bahkan disiapkan makanan secara gratis Mawi. Masya Allah ya. Mancing ikan dibakar, panen anggur. Cuman uniknya ketika orang keluar atau pulang dari sana ada infak atau sedekah yang secara sukarela. Itu yang buat pondok pesantren ini tidak menerima uang tiket atau uang biaya makan, tapi secara sukarela mereka ini kayak model sedekah gitu Bang. Iya. Kalau makam sendiri karena itu letaknya di wilayah Desa Juju Besar, ya enggak ada problem sih. Problem yang kita hadapi kemarin susahnya ketemu ahli waris makam. Ahli waris ya. Tapi kemarin udah ada titik temu. Kita juga ada join dan mereka mau dalam waktu dekat ini dari pemerintah desa ingin membangun ini Mawi toilet. Iya, di sekitar makam. Iya, sekitar makam sebagai penunjang. Kalau yang terakhir di Pokdakan Karya Baru yang tempat produksi pakan ikan sendiri, memang dia di bawah naungan BUMDes, secara otomatis ya ikut Desa Wisata Juju Besar. Nah, seperti itu sih Bang konsep-konsepnya, kendala-kendala yang kami hadapi, kemudian strateginya juga seperti itu sih. Coaching kliniknya, apa maksudnya pelatihan, pembelajarannya sampai benar-benar bentuk desa wisata itu sendiri kan pasti prosesnya panjang kan? Iya. Nah, gimana prosesnya? Saya minta Bang Agus sesaat lagi menjelaskan, tapi kita break dulu sejenak. Di depan ini udah ada beberapa produk. Nah, kalau tadi ada berubah sedikit, kita agak jualan kayaknya. Udah ada endorsement produk-produk ya kan, kita harus menghargai ada produk yang ada di dalamnya. Tadi kita udah endorsement ada buah-buah, di sini juga ada produk lokal, ada juragan kafe, ada rengginang dan lain sebagainya merupakan produk lokal. Yang mau beli jangan lupa bisa nanti DM. Ya kan? Istirahat dulu sejenak ya Bang Agus dan Mawi lagi sambil cici. Oke. Kita mau coba serundengnya nanti. Nanti gimana testimoni dari serundeng yang produk UMKM yang ada di sini. Nah, bentar lagi kita bahas sambil nanti Bang Agus melanjutkan dan Mak Wi juga melanjutkan bagaimana tentang ilmu-ilmunya dibagikan kepada kita semua. Oke. Sobat ngobrol bareng di Sporapan, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tempat di mana kita bisa merasakan kedamaian hati dan hangatnya pelukan mentari pagi. Ini Pak Kasimnya, Pak Topik Kasim dari bagiannya. Kabupaten Kubur Raya. Wow! Di tengah hingar-bingar dunia dan hiruk-pikuk kota, alam hadir sebagai pengingat akan goresan indah Sang Pencipta. Tempat untuk menghabiskan waktu dan menikmati indahnya kehidupan. Ini tentang tanah asri yang memiliki udara segar, budidaya hasil tani yang tumbuh subur sebagai penanda kebesaran cinta kasih Sang Pencipta,
menambah kuat rasa syukur terdalam. Desa Wisata Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, adalah tempat yang tepat untuk rekreasi dan wisata hati. Ada beragam wisata yang bisa kita nikmati. Salah satunya, wisata religi Pondok Pesantren Mu'inul Islam, lembaga pendidikan keagamaan yang tidak hanya mengajarkan arti menjalani hidup religius, namun juga mengajarkan betapa pentingnya merawat alam ciptaan Tuhan dan menghargai kehidupan. Terdapat pula agrowisata Rekadena dengan suasana alam yang akan membuat jiwa bersatu dengannya. Beragam permainan menarik yang tentunya akan menambah keseruan. Menikmati wisata kuliner yang khas, serta memberi makan satwa lucu dan menggemaskan, menambah cerita indah yang dapat dibagikan dalam kisah. Berziarah ke makam Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar, belajar mengenal asal-usul desa Jeruju Besar, untuk terus lebih menjaga kemurnian sejarahnya. Belajar menghargai seni dan budaya tradisional yang masih terus terjaga kemurniannya. Tidak lupa pula dengan penginapan yang nyaman, tempat beristirahat yang menjadi pelengkap perjalanan. Berbicara wisata, tentu berkaitan erat dengan oleh-oleh. Ragam oleh-oleh bisa ditemukan di sini, mulai dari makanan khas hingga kria dari bahan baku alam. Salah satu pilihan oleh-oleh menarik yang bisa didapatkan adalah beragam kria dari batok kelapa, menjadi pilihan yang sangat tepat untuk dijadikan buah tangan. Dari setiap langkah perjalanan, dari setiap gambar yang diabadikan, ada cerita yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan momen yang berbeda. Alam yang menggugah petualangan, menyajikan makna untuk menenangkan diri dan menemukan pengalaman yang berarti. Desa Wisata Jeruju Besar adalah karya indah Sang Pencipta, hadiah yang tidak ternilai bagi kehidupan. Dalam keindahan alam, kita menemukan keabadian dan kebenaran. Kita menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Hai sobat Sporapar, kembali lagi di ngobrol bareng di Sporapar. Balik lagi segmen ketiga. Tadi kita sempat review dikit ya Mawi, ada produk yang Mawi pengen cicip tadi, ada serundeng. Ternyata Mawi bukan hanya pertama kali ini aja melihat produk serundeng ini. Sudah ada sebelumnya ya. Udah pernah nyicip sebelumnya Mawi ya? Serundeng itu kan identik dengan orang Melayu ya, Iya. makanan Melayu gitu. Apalagi kalau kita kemarin selesai acara robo-robo. Robo-robo tidak jauh dari serundeng. Pasti ada serundeng. Ada serundeng, lepat lau kawannya serundeng. Itu sajian di setiap destinasi daerah pesisir. Ya. Nah, Cocok Mawi ya. cocok, ini cocok nih. Apalagi packagingnya udah keren banget. Beli ya. Kubu Raya. Jangan lupa beli produk lokal Kubu Raya. Kubu Raya, asik nih. Oke, balik lagi kita ngobrol dengan Bang Agus. Bang Agus tadi kan udah dikatakan bagaimana ada tantangannya mengembangkan kelompok sadar wisata, menjalankan desa wisata yang ada di desa Jeruju Besar, dan akhirnya kemarin setelah perjuangan tahun kedua Tahun kedua ngikut di anugerah desa wisata Indonesia di tahun 2023, alhamdulillah dapat peringkat berapa kemarin Bang Agus? 7 terbaik desa wisata rintisan kategori rintisan, alhamdulillah. Persiapannya dengan luar biasa banyak kan, tentunya setelah ADWI kemarin ada progres apa, ada keuntungan apa sih Bang Agus buat desa Jeruju Besar sebagai desa wisata yang diperoleh dari menangnya sebagai 7 desa wisata terbaik kategori rintisan di ADWI 2023 Bang Agus? Iya. Kalau keuntungan dari program ADWI Bang, selain kita dapat uang pembinaan dari kementerian,
kalau kami dapat sebesar 15 juta untuk pengelola Pok Darwis. Kita juga kemarin dihubungi dari perusahaan makanan, ada 5 desa dihubungi terkait masalah CSR, apa yang dibutuhkan desa-desa. Jadi pada saat itu kita melakukan Zoom meeting 5 desa, kemudian bersama perusahaan kami mengajukan trek mangrove sama gazebo. Total gazebo yang kita ajukan ini sekitar 50 unit, dan mereka pada saat itu menampung. Dalam waktu dekat inilah kita semoga melihat nih apakah progres kemarin dari pertemuan Zoom meeting, diwawancara juga kami ada tindak lanjut. Kemudian dampak selain dari program ADWI, kita juga pernah dapat nih Bang tahun ini Bang, dapat dari Kemendes Bang, dapat pembangunan objek wisata sebesar 400 juta dibangunkan kedai. Selain itu dampak ekonomisnya, sekarang wisatawan setiap hari akan mengunjungi ekuator dari jam 4 sore sampai jam setengah 7 melihat sunset. Makin banyak ya? Makin banyak, jumlahnya sekitar 200 sampai 300 orang Tiap hari? Iya, apalagi pada saat weekend. Ya. Biasa. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah, Pak. Progresnya kelihatan. Iya. Ya, balik lagi ke Mawi, kalau kita berbicara sudah memang terlihat ya kan dampak dari sektor pariwisata akibat adanya kolaborasi, inovasi dan kerjasama yang sinergis antara bukan hanya satu sektor saja, bukan hanya yang membidangi sektor pariwisata saja, melainkan juga ada sektor-sektor lainnya. Strategi apa sih Mawi kira-kira yang paling pas nih untuk kita bisa berbicara untuk kemajuan pariwisata yang ada di Kabupaten Kuburaya ataupun di Kalimantan Barat dan Topede? Sebenarnya masalahnya kurang lebih sama, Mawi. Iya. Nah, sebenarnya ya peran serta semua leading sektor, stakeholder, itu konsepnya ya pentahelik ya, di mana diperlukan sebuah kawasan ODP, objek dan atraksi wisata. Nah, kita bicaranya skupnya desa, apalagi sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Nah, itu tidak bisa terlepas dari semua peran leading sektor ya. Mau itu ya pasti pariwisata, dinas pariwisatanya, tapi juga nggak bisa menutup mata dinas-dinas yang lain yang terkait, misalnya PUPR ya. Karena nanti akan bicara tentang aksesibilitas, bagaimana menghubungkan akses orang, kemudahan orang berkunjung Sebagai komponen utama ya. Iya, orang akan berpikiran mau ke Jeruju Besar, misalnya mau mengunjungi makam, jalannya ternyata masih jalan sawah misalnya ya, walaupun sekarang kan langsung dibangun ya, karena sudah dapat titel desa wisata 75 besar ADWI, apalagi menang rintisan. Nah, artinya itu peran serta tadi semua OPD kedinasan itu harus. Nah, tidak hanya itu, bagaimana selanjutnya? Salah satu kategori untuk bisa mendapatkan anugerah desa wisata adalah CHSE. Iya. Clean, salah satunya ada tagline clean. Ini peran dinas kesehatan loh. Bagaimana bisa mensosialisasikan masyarakatnya untuk bisa sadar tentang artinya kesehatan lingkungan. Nah, itu saya katakan bahwa membangun sebuah kawasan wisata tidak hanya berdiri sendiri pihak desa, dinas pariwisata, tapi semuanya harus punya peran serta. Kalau sudah tadi PUPR, dinas kesehatan, pendidikan juga harus gitu. Misalnya well educated gitu kan. Educated, misalnya lagi apalagi ditemukan sejarah-sejarah lokal. Nah, ini bisa menjadi bagian mulok. Bagaimana dinas pendidikan, sekolah-sekolah di situ juga bisa ikut mengembangkan wisata yang sifatnya storytelling. Nah, itu penting. Terus selanjutnya apa lagi? Perindak udah jelas. Produk-produk sajian ini bisa dong membantu dengan peningkatan kapasitas produk, packagingnya, pelatihan. Perkebunan ya Mawi, karena juga di sendiri bisa Iya, kelapa juga kan. Iya, juga betul. perkebunan. Terus saya dapat pertanyaan. Sebenarnya ada lagi nggak sih dinas terkait yang bisa berperan serta? Saya bilang, loh, semua leading, semua sektor kepemerintahan itu bisa ambil bagian. Nah, sama bersinergi. Selanjutnya apa? Barulah konsep pentaheliknya, misalnya akademisi. Nah, sekarang saya lebih banyak mendorong teman-teman atau adik-adik mahasiswa untuk bikin paper atau apa ya, kalau ini belajar di luar kampus gitu ya, berbakti langsung membantu desa-desa wisata. Ini sudah mulai nih bergerak dari 2022, ada beberapa di desa
di Kalimantan Barat itu kita sudah mulai push untuk mahasiswanya, ayo dong bantu bangun desa, bantu bangun wisata desa. Yang misalnya di Polnet gitu kan, mereka ada salah satu yang pinter gambar, pinter desain, maka bantu dong bikinkan desain. Nah ini pentaheliknya. Terus jurnalis bisa memblow up teman-teman media, blogger untuk bisa membantu kita mempromosikan. Ya, Meningkatkan jejaringnya juga ya berarti. jejaringan. Nah, kami sebagai di industri pariwisatanya, artinya peran serta kami adalah mendorong kawan-kawan untuk tetap mengembangkan produk-produknya, mengembangkan bagaimana ini terus berlanjut. Ya. Nah, pariwisata itu kan tidak bisa stagnan berjalan di tempat, dia harus terus berlanjut, sustainable. Apalagi dengan tadi sudah masuk 75 besar, 7 lagi peringkat ke-7. Ekspektasi wisatawan yang datang ke sana otomatis jauh lebih tinggi gitu ya. Iya, nah artinya tadi eksperientalnya harus lebih ditingkatkan. Hukum pasar wisata adalah begitu orang akan berkunjung, akan banyak ditemui beberapa hal, keinginan, kebutuhan dari si wisatawan. Kita harus jelinya misalnya, oh tadi ternyata wisatawan kepengennya duduk di sana sambil makan serundeng. Ada beberapa sajian makanan, ternyata serundengnya diperlukan. Kalau udah ngerasain makanan serundeng, berarti kepengen bawa pulang dong, harus di packaging, harus dibawa oleh-oleh. Nah, artinya juga harganya harus worth it. Nah, untuk untuk bisa mengkonektingkan beberapa ODTW, objek dan atraksi wisata, ini juga nanti dibikin paket-paket wisata. Misalnya udah ke Equator Park, terus ke Makam, ke Pondok, ke penginapan-penginapan. Iya, itu kalau strategi secara global ya Mbak Wi. Strateginya adalah kedepannya kolaborasi itu harus terus gimana mempertahankan dan mempunyai konsep sustainable tourism development tadi. Wisata itu haruslah berkelanjutan. Iya, kalau dari desa wisata Jeruju Besar, rencana kedepannya apa kira-kira Bang Agus? Yang pengen dilakukan dalam waktu dekat atau jangka panjangnya gitu? Rencana kami dalam waktu dekat ini mempublikasikan paket-paket kami nih Bang. Terkait karena tadi ada 5 objek wisata, jadi dalam waktu dekat kita ingin rapat tim yang mana nih yang siap ready. Karena PR kami kalau penginapan di Rekadena cuma bisa Sabtu Minggu. Jadi itu perlu kami rapatkan. Tapi paket-paketnya udah kita siapkan nih Bang. Seperti itu Bang. Tapi homestay udah siap kan? Homestay udah siap. Udah banyak Jadi, homestay-nya. iya, Lokasinya juga banyak Ibu. Kalau untuk penginapan, ketersediaan penginapan, saya rasa bisa memberdayakan homestay-homestay Iya, itu. siap. Ada. Supaya masyarakat juga lebih berdaya, Betul. masyarakat lebih dilibatkan. meningkatkan ekonominya masyarakat. Iya, awareness mereka juga untuk menjaga kelestarian. Tadi sesuai dengan tema World Tourism Day, adanya green investment dan sustainable tourism Iya, development, betul. salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat ketika mereka diberdayakan, mereka akan memiliki tanggung jawab bagaimana untuk Betul. bersama-sama menjaga, bagaimana untuk bersama-sama mendukung keberlangsungan dari pariwisata yang ada di daerah mereka. Demikianlah bincang-bincang kita yang luar biasa menarik bersama Mbak Wi dan Bang Agus. Boleh kita berikan tepuk tangan? Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan Sobat Diaspora Par, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini juga bisa meningkatkan awareness kita juga. Kalau tadi mungkin hanya berbicara tentang leading sektor yang membangun, tetapi kita selaku masyarakat secara umum juga bisa bersama-sama membangun dengan kita datang ke sana, mendukung, mempromosikan ketika kita berkunjung ke sana. Kalaupun misalkan ada saran dan kritik, boleh gak nanti di DM langsung ke pengurusnya. Siap. Demi menuju ke Kuburaya Menanjak, dari Kuburaya untuk Indonesia bahagia dunia. Salam wisata, selamat Hari Wisata Dunia 27 September tahun 2023. Bye bye.